Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa'usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Liqaulihi ta'ala fil Qur'anil Aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia, kami mengajak para hadirin, utamanya kepada pribadi kami, untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, dengan konsep imtithalu awamirillahi wa jtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah sekaligus menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada. Baik di dalam masjid, di luar masjid, di tempat ramai, di tempat sepi, di mana saja kita berada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimbau kita untuk senantiasa selalu ingat, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah, ketika kita selalu ingat, selalu bertakwa di mana saja kita berada, kita akan selamat, bahkan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik hidup di dunia, terlebih nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih diuji oleh Allah dengan corona. Tetapi yang perlu digarisbawahi ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jangan sampai rasa takut kita kepada corona melebihi takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab sebahaya-bahayanya corona itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh makhluk Allah itu dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ini sangat pendek. Sangat pendek. Bahkan Nabi menyatakan a'maru ummati baina sittin wa sab'in, umur umatku antara 60 70 kebanyakan. Sebab itulah jangan diperpendek lagi hidup ini dengan mengisinya dengan sesuatu hal yang tidak ada guna dan manfaatnya, apalagi diisi dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apapun yang kita lakukan di dunia ini pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. In khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ayo, mumpung kita diberikan umur panjang, kesehatan zahir batin, kita pergunakan dengan semaksimal mungkin untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tujuan Allah menciptakan kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya satu tujuan, mengabdi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak ibadah-ibadah yang dicontohkan oleh baginda Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu ibadah yang harus kita perhatikan, yang harus kita nomor satukan. Apa itu? Sholat 5 waktu. Sesibuk-sibuknya kita mengurusi pekerjaan, sepadat-padatnya kita mengurusi dunia yang tidak ada habisnya ini, jangan sampai kita melalaikan sholat, apalagi kita meninggalkan sholat. Karena apa? Karena besok pada hari kiamat yang pertama kali akan dimintai pertanggungjawaban, akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat kita.
Bukan zakat kita, bukan puasa kita, bukan haji umroh kita, bukan. Tapi sholat kita yang pertama kali dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejalan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah." Pertama kali yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat besok, as-shalatu, salat. In saluhat bubilat sairu amali, apabila salat kita baik, syarat rukunnya benar sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bubilat sairu amali, meskipun amal yang lain masih ada kekurangan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau sebaliknya, wa in fasadat, apabila salat kita rusak, bolong-bolong, apalagi tidak pernah melakukan sholat 5 waktu, meskipun amal yang lain banyak setinggi langit, rudat wasairu amali, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sekali lagi kami himbau kepada para hadirin, utamanya kepada pribadi kami, sesibuk-sibuknya kita, ayo jangan sampai melalaikan sholat, terlebih sholat Jum'ah. Ma'asyal hadirin rahimakumullah. Rasul menyatakan, man taraka salasa jumu'atin toba Allahu ala qalbi. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, kata Nabi, toba Allahu ala qalbi, maka hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Sangat sulit menerima hidayah nur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Setelah kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah, ayo kita ajak anak kita, ayo kita ajak keluarga kita, istri kita, semua yang ada di dalam rumah kita, sampai pembantu itu pun kita harus punya kewajiban mengajak sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena satu rumah, kita sebagai kepala rumah tangga berkewajiban untuk mengajak, memerintahkan, mengerjakan sholat 5 waktu. Ma'asyal hadirin rahimakumullah. Satu saja meninggalkan sholat dalam rumah itu, kita sebagai kepala rumah tangga dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'mur ahlaka bis-sholah, kata Allah. Perintahkan keluargamu dengan apa? Untuk melaksanakan sholat. Ma'asyal hadirin jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin tahu apakah sholat yang kita lakukan ini sudah benar, kalau kita ingin tahu apakah sholat yang kita lakukan ini sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat mudah. Bagaimana caranya? Ma'asyal hadirin rahimakumullah. Bisa kita lihat perbuatan kita, kelakuan kita ketika di luar sholat. Kalau kelakuan kita, perbuatan kita masih saja sering menyakiti orang lain, sering nyolong timbangan, sering mendolimi orang lain, menyakiti hati orang lain, ngerasani orang lain, berarti sholat kita masih jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari kriteria Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Allah menyatakan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Ma'asyal hadirin rahimakumullah. Kalau ada orang sholat, setelah sholat nyolong sandal, ini berarti dipertanyakan sholatnya. Ma'asyal hadirin rahimakumullah. Setelah sholat nyolong timbangan, setelah sholat anak no duit, ini perlu dipertanyakan kualitas sholatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyal hadirin rahimakumullah, ayo terus belajar bagaimana caranya sholatnya khusyuk, sholat yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sholat itu bisa merubah kita lebih baik. Ma'asyal hadirin rahimakumullah. Bahkan Nabi menyatakan, malam tanhahu sholatu anil fahsya'i wal munkar faqad khanallaha wa rasulah. Barang siapa yang sholatnya tidak bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, faqad khanallaha wa rasulah, maka sungguh, kata Nabi, orang itu berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa demikian? Karena dalam sholat kita sudah ikrar kepada Allah, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan seluruh ibadahku, wa mahyaya wa mati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya milik Allah. Loh, kok keluar sholat perbuatan kita jauh dari Allah? Berarti sholat kita masih
tidak diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu masalah hadirin rahimakumullah, ayo kita terus pelajari, kita evaluasi bagaimana sholat kita, apakah sudah benar. Kalau belum paham bisa datang pada Ustaz, tolong Ustaz, apakah sholat saya sudah benar? Ini penting. Karena apa? Karena besok pada hari kiamat sholat adalah menentukan apakah kita selamat atau tidak. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Demikianlah sedikit khutbah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan bisa menambah kita inspirasi, motivasi, sehingga ke depan kita semakin giat sholat 5 waktu, semakin baik kualitasnya, dan kita mengajak keluarga kita untuk sholat jamaah dengan harapan mudah-mudahan sewaktu-waktu ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah mati dalam keadaan yang baik, mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.